That's no cool, man. Oke, kita sini lagi di angkot laki-laki guys ya. Ini saya disatuin sama kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2. Ini udah di angkot sebelum OTW ya guys ya. Oper-operan katanya. Oh, oper day. Mantap. Ini naon sih lo? So imut go. Jadi. Wadi kita. Kitu genda. Wah, itu. Boleh. Ganteng lah malah Ijali. Ganteng lah kumaha Ijali. Selfie ta. Di sini ada alien IPS 2 guys. Oke guys. Di sini ada jelma paling keos sedunia. Itu yoga. Ada yang baru datang guys. Wow, enak sekali. Kita menunggu siapa? Bintang tamu guys. Akhirnya datang ya. Nah, sudah saatnya. Nah, sudah saatnya guys, kita mencet guys. Sudah saatnya. Ini, aduh, astagfirullahaladzim. Nah, ini cewek-cewek ya. Oh, tidak bisa dijawab. Kita non oper-operan aja nih guys. Operan. Ngomong atuh. Kabur tuh suatu gelas ya. Harusnya kita naik motor. Ngomong Jadi uruskan dulu ya. Doakan saya semoga tidak mabok ya teman-teman. Dari mana kita? Halo guys. Kita mau berangkat ke Lembang. Bye. Bye. Halo guys, jadi kan nanti yang ngedit video ini Sela karena dia tidak ikut. Jadi kita harus spam biar nanti dia ngeditnya susah, oke? Kami menjadi korban guys. Teman-teman, demi Cimol. Mana titip lagi? Kita tadi mau beli di sini guys, tapi keburu maju terus Ocha menekatkan diri untuk beneran demi Cimol, lihat guys. Ikutan. Oh iya. Pejuang Cimol. Oh guys. Wih, lihat guys. Sudah saatnya teman-teman. Ya, sini mati. Jangan di video aku Jadi kita sudah ada di BMKG Lembang ya. Untuk pemandangannya kalian bisa lihat di sana guys. Surga dunia. Pemandangan dulu. Nah, itu mah urusan penonton lah ya. Harus keplong. Oh iya, harus aja naik. Iya. Oh, kemana sih? Oga maksud, boleh. Duduk dulu, baiklah saya akan duduk. Tadi halangan DIY-nya untuk yang video yang sebelumnya itu ruang kerja untuk BMKG-nya ya. Jadi mereka itu melihat dan menganalisis sebuah cuaca yang ada di daerah Lembang ya. Iya Bu, tuan rumah. Duduk sebelah sini Kak. Baris tab di sebelah sini aja. Kita langsung masuk ke materinya aja ya. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, merupakan lembaga pemerintah non-kementerian LPNK yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan 31 tahun 2009 pasal 1 ayat dan pasal 2 tentang geofisika. Adapun materi yang kami pelajari di sana yaitu tentang gempa bumi.
gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi belum dapat diprediksi kapan terjadinya, tetapi dapat dianalisis lokasi dan parameternya. Jenis-jenis gempa bumi. 1. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan atau tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik yang terjadi karena pergerakan magma dalam gunung atau aktivitas vulkanik. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban. Gempa yang disebabkan oleh keruntuhan seperti longsor atau gua-gua yang runtuh. Yang keempat, gempa buatan. Gempa yang dibuat atau disengaja oleh manusia seperti nuklir. Dan yang terakhir, gempa meteor. Gempa yang disebabkan akibat dari jatuhnya meteor atau benda asing ke bumi. Selanjutnya, karakteristik atau sifat gempa bumi. Yang pertama, berlangsung dalam waktu sangat singkat. Yang kedua, lokasi kejadian tertentu. Yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, berpotensi terulang lagi. Yang kelima, belum dapat diprediksi. Dan yang terakhir, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak gempa bumi. Gempa bumi, ya, yang pertama efek primer ya, yaitu getaran tanah atau ground shocking. Yang kedua, efek sekunder 1 tsunami, 2 tanah longsor, 3 likuifaksi, 4 perubahan permukaan tanah, 5 kebakaran, 6 ground efeksi and surface breaks, yang ketujuh banjir bandang jebol. Yang ketiga, efek tersier, epidemis, sosio-psikologis, ekonomi, dan lingkungan. Sumber gempa tektonik di Jawa Barat. 1. Zona subduksi atau megatruksi. 2. Sesar aktif di daratan. Sesar Banibis, Kendang, sesar Lembang, sesar Garsela, dan sesar Cimandiri. Semakin jarangnya suatu wilayah terkena gempa, semakin besar kemungkinan wilayah tersebut mengalami gempa berskala besar. Apakah ini? Wow, ada banyak segitiga di sini. Coba anak-anak hitung volumenya anak-anak. Oh, di sini kita uji nyali guys. Sama guys, kurang lebih segitiga. Sensor Ada yang seismograf, seismometer. Kalau sensornya itu seismometer. Kalau mohon maaf di sini ada anomali. dia itunya recordnya itu disebutnya seismogram. Satu set dari sensor sampai dengan seismogram itu seismograf. Gitu. Bedanya itu kalau teman-teman ini seismometer itu sensornya ini, sedangkan seismogram akhirannya gram, seismogram itu dia itu recordnya yang teman-teman mungkin pernah lihat ya, kayak apa, benang kusut. Nah itu seismogram, sedangkan keseluruhannya paketnya itu disebut seismograf. Jadi ini alat untuk mencatat getaran tanah, basicnya itu untuk mencatat getaran tanah. Ini sensor yang jadul, ini yang udah nggak terkoneksi ke sistem Inatius kita yang di Seskompi di BMKG Pusat ataupun yang ada di Bandung. Ini sifatnya udah jadi kayak museum aja. Hey guys, tadi dijelasin. Oke, tadi kita kan ke BMKG sana ya. Jadi tadi kita tuh ngebahas gempa bumi, mitos 4G dan lain-lainnya. Nanti ada Jokowi guys. Ada itunya. Nah, itu dijelasin oleh Pak Virga ya? Pak Virga. Untuk materi-materinya ada fotonya. Di sini selain geofisika, masalah gempa, ada pengamatan cuaca juga ya. Oh, ini pengamatan cuaca, Pak? Iya, cuaca ini alat-alatnya yang untuk cuaca. Nah, yang di sana ada termometer. Lain cakar manuk. Untuk penempatan termometer. Jadi kita untuk mengetahui suhu udara sekarang itu dilihat dari sini. Bagaimana cara kerjanya, Pak? Celah-celah ini supaya
udara luar itu sama dengan udara di dalam. Tertangkap. Gitu. Tapi dikasih gini supaya nggak kena sinar matahari atau hujan. Kita membaca Ini termometer ya. Termometer di sini ada dua, ada yang bola kering, yang ini basah. Karena ini ada airnya ya di sini. Yang ini bisa dilihat suhu sekarang ini. Nah, yang ini termometer bola basah. Jadi dari hasil pembacaan ini kita tahu titik embun dan kelembaban udara. Ini ada perhitungannya, nanti ketemu kelembaban udara. Nah, yang ini yang tadi diterangkan ya, suhu maksimum itu dibaca dari sini. Ini suhu maksimum ini air raksa ya. Karena kita kan di atas itu dasar Lembang ini. Wow. Pasti. It's magic. Mama. Utara ke selatan. Jadi kalau ini kan udah Emang otomatis ada angin, kok angin gerakan lagi? di sini ada pelampung, dia naik. Ini mengukur sampai 10 mm. Satuan kalau hujan itu kan 10 mm. Ini jadi dia pena ini bergerak. Jadi kalau ada hujan seperti 5 mm dia akan bergerak ke angka 5 di sini. Oke guys, tadi itu dijelasin oleh Pak Heri tentang gunanya panel surya, gunanya untuk ini pengukur suhu, ya pengukur suhu di sana, pengukur itu pengukur hujan, dan di sini ada pengukur untuk angin. Itu dijelasin oleh Pak Heri dan juga Pak Virga ya guys ya. Yo. Ipa Siji. Naon tadi? Manusia. Oke guys, setelah kita ke BMKG, sudah saatnya kita ke rumah neneknya Bu Irma. Itu bersama orang-orang. Ada yang di depan. Itu kita ke rekan saya. Suara 2. Sekarang kita menuju rumah nenek Bu Irma ya guys ya. Ini ada yang jualan air. Air. Bisa ada yang mau ya. Lihat aja di IG ya. Boleh. Di IG PS1. Ini bukan air biasa. Ini bukan air biasa, ini Air keras. Jam-jam juga kalah. Air keras. Nah guys. Ganti. Kita belok ke sini guys. Kita nanjak. Iya, tangga ada. Hati guys. My trip, my adventure. Ya, tapi rame sih, asik Iya lumayan. Oh tidak mau megang. Ini kamu kau. Oh bro, siun ah. Baik ya. Baiklah, ini video ya. Jadi kita telah nyampe di rumah Bu Irma ya guys ya. Kalian sudah lihat suasana di sini. Ini ada apa? Pak, kata Bapak gimana kok suasana di sini, Pak? Adem. Terus Cocok untuk staycation. Staycation with someone. Contoh. With someone? With who? Contoh. The person was very special. Oke, kita akan room tour guys. Itu bisa ngojek, Pak. Ya, kita di sini ada kolam renang untuk Rijali. Ajeng. Dan di sini ada Oh my god. Ada Oke, menurut saya pribadi ya, ini rumah neneknya Bu Irma ini pemandangannya selalu bagus ya. Kalian bisa lihat dari depan rumah sini, depan rumah Bu Irma. Kalian langsung bisa melihat pemandangan hutan di sana. Ini view sangat bagus guys, keren. Oke, sesuai materi kita guys. Jadi sekarang mau ke struktur wilayahnya. Jadi bisa dilihat di sana ada perkotaan kalau kelihatan tuh. Nah, dan sini ada perumahan dan kesini adalah pedesaan. Jadi kita sedang ada di pedesaan. Nah, kita bisa lihat di sana perkotaan itu emang yang namanya pusat udah pasti di tengah dong. Dan ini kalau bisa lihat ya, itu hampir nggak kelihatan kan. Nah, itu tuh bukan karena kabut sih, itu lebih ke polusi di perkotaan. Karena lihat ini bersih banget cuy, tuh ini bersih banget.
Tapi lihat itu nggak kelihatan, sampai nggak kelihatan itu karena emang polusi aktivitas di kota. Karena ya tahu sendiri kota itu kan tempat administrasi, tempat perekonomian, jadinya banyak polusi sampai nggak kelihatan sih. Lihat tuh, itu parah sih polusi di kota segitunya. Dan lihat tuh di perumahan gitu yang di pedesaan tuh lihat clear banget gak sih tuh. Itu karena emang polusinya lebih sedikit dari perkotaan, karena emang bukan daerah sepadat kota begitu. Nah, makanya pedesaan ini tuh emang enak banget lah, cuman emang susahnya yaitu jauh dari pusat kota. Guys, saya keturunan Uni Emirat Arab mau. Minyak. Sudah terlihat ya dari muka-mukanya sudah mau pulang. Oh my god, sudah ya vlog kali ini, vlog BMKG dan ke Bu Irmanya kita tutup saja ya.